kekerasan terhadap perempuan Papua. Langkah berikut kami berikan kesempatan ke Kakak Fritz Ramandi dari Komnas HAM RI Perwakilan Papua. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, selamat sore. Sore. Shalom. Shalom. Kalau angkat tangan kiri bilang apa? Hidup perempuan Papua. Hidup. Hidup perempuan Papua. Hidup. Kalau di zaman saya ketua panel di Presidium Dewan Papua, saya dulu ketua panel di Presidium Dewan Papua. Dan kantor ini adalah tempat di mana mahasiswa 96, 97, 98, 99, 2000 itu hari-hari ada di sini untuk melakukan konsolidasi gerakan sipil itu. Nah, saya terima kasih karena Gempar itu mau menjadikan tempat ini untuk diskusi. Hanya dengan diskusi kita terus membangun kesadaran kritis kita. Hanya dengan diskusi kita merawat solidaritas kita untuk terus melakukan gerakan-gerakan damai untuk memperjuangkan eksistensi orang Papua. Tidak ada cara lain, hanya dengan diskusi dan menjaga persatuan. Dengan diskusi itu kita menjaga persatuan. Itu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman di Gempar, kalau kami dulu itu ada dua hal. Pertama, kami punya satu nama. Jadi semua aktivis 97, 98, 99 punya nama satu, yaitu Kamuki. Jadi semua aktivis itu pasti dalam daftar hadir itu tulis Kamuki. Jadi dari A sampai Z itu namanya satu saja, Kamuki. Kamuki, Kamuki, Kamuki. Karena itu kami baku panggil Kamuki. Itu. Lalu kami punya slogan satu, Kapim. Nanti kamu cari arti Kapim. Apa tuh arti Kapim? Karena istilah Kapim juga kami rumuskan di dalam ruangan ini. Tempat ini kami merumuskan istilah Kapim itu. Nanti teman-teman di Gempar, saya pikir kalau kawan-kawan Gempar yang di tahun 2000 pasti tahu arti Kapim. Itu. Karena itu kalau lihat ada kawan-kawan 98 yang pakai baju, lalu ada lingkaran kepalang tangan begini dan ada apa namanya? Ini apa nih? Kawat duri. Nah itu kawat duri itu lalu di bawahnya tulis Kapim. Baik, pertama atas nama pribadi dan Komnas HAM kami menyampaikan turut berduka cita atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 11. Yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih kepada korban dan kawan-kawan yang sudah datang menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM. Nah, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan dari peristiwa ini. Pertama, sebelum teman-teman datang ke Komnas HAM, kami juga sudah mendapatkan laporan tentang peristiwa itu, sehingga Komnas HAM itu punya mekanisme dua. Ada mekanisme pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung. Jadi atas peristiwa ini kami sudah melakukan dua hal. Pertama, sebelum kawan-kawan datang ke Komnas HAM, kami sudah melakukan pemantauan tidak langsung. Namanya pemantauan proaktif. Kami coba mengontak kawan-kawan di Yahukimo, mitra yang ada di Yahukimo, lalu kemudian baca berbagai media tentang informasi itu. Yang kedua, teman-teman ada menyampaikan pengaduan ke kami. Nah, atas dua proses penerimaan pengaduan ini, kami sudah tindak lanjut dengan menyurat kepada Polda untuk pertama kami menyampaikan kronologi versi hasil pemantauan proaktif dari Komnas HAM. Jadi ada kronologi yang teman-teman sampaikan, tapi berdasarkan mekanisme di Komnas, kami menyampaikan kronologi versi pemantauan proaktif dari Komnas HAM. Kami sudah sampaikan kepada polisi. Itu.
Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bicara soal Yahukimo dan konflik yang ada di Yahukimo. Yahukimo itu wilayah baru dari daerah yang rawan konflik. Jadi Yahukimo sebelum 2019, Yahukimo adalah daerah yang bukan daerah rawan konflik. Tapi setelah 2019 ke atas sampai sekarang itu Yahukimo dimasukkan sebagai daerah rawan konflik. Dia bukan daerah konflik, tapi menurut kami dia daerah rawan konflik. Itu apa beda daerah konflik dan daerah rawan konflik? Kalau daerah konflik itu daerah yang kemudian ada front bebas yang menjadi wilayah tempur antara para pihak, ada front bebas itu. Nah, di Yahukimo tidak. Itu sehingga kemudian kami mengkualifikasikan Yahukimo sebagai daerah rawan konflik seperti daerah-daerah lain, daerah Intan Jaya, daerah Duga, daerah Puncak Jaya dan lain sebagainya. Saya sudah 3 kali bahkan 4 kali saya datang ke Yahukimo. Jadi kilo 4 saya sudah pernah datang, lalu Lokbon saya juga sudah pernah datang. Saya juga pernah bertemu beberapa kawan-kawan di wilayah-wilayah itu. Nah, karena dia daerah rawan konflik, pemetaan aktor itu juga cukup susah. Pemetaan aktor, bahwa secara organisasi kita tahu aktor, kita tahu organisasi yang melakukan konflik itu, tetapi aktornya itu yang susah. Itu. Jadi misalnya ada TPNOPM, ada TNI, ada polisi, ada satgas, ada banyak satgas sekarang di Papua. Itu. Jadi secara organisasi kita tahu, lembaganya kita tahu, tetapi aktornya itu susah. Sampai sekarang kita sulit mengetahui aktor-aktornya. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang kasus ini, kasus 2 ibu ini. Nah, kasus 2 ibu ini dari aspek kronologi itu sama persis yang dijelaskan tadi oleh Ibu Aniki. Kita bisa mendengarkan itu. Nah, secara kriminologi itu kita bisa pastikan bahwa ada korban yang meninggal. Kalau ada korban yang meninggal pasti ada pelakunya. Itu. Kalau ada korban yang meninggal, karena dalam teori kriminologi itu tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi setiap kejahatan itu pasti ada meninggalkan bekas. Nah, dua ibu ini adalah bekas yang ditinggalkan dari kejahatan itu. Itu. Dan ini kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan yang khusus. Bisa disebut kejahatan luar biasa dan menyebarkan ketakutan, trauma itu. Nah, dari pelaku kita belum bisa temukan. Sampai hari ini saya pastikan polisi juga belum bisa menemukan siapa pelakunya. Polisi belum menemukan. Nah, bahwa polisi mengatakan bahwa mereka belum menemukan, iya. Tapi saya ingin mau bicara dari aspek korban. Pertama ada korban. Yang kedua, kita bicara lokus, tempus, dan delicti. Jadi waktu, tempat, dan peristiwa itu sendiri. Jadi ada korban. Tadi kita belum mendengarkan, Ibu Anike menyebutkan itu kira-kira jam berapa terjadi. Itu kita belum bisa mendengarkan jam berapa terjadi terhadap peristiwa itu. Nah, kenapa waktu itu menjadi penting? Nah, waktu itu bisa kita mengukur aktivitas manusia di waktu-waktu sekian. Jam sekian itu ada aktivitas yang dilakukan secara massal oleh kebiasaan masyarakat setempat. Jadi misalnya jam 8 sampai jam 8 ke atas itu ada aktivitas, petani bisa melakukan aktivitas secara bersamaan. Tapi di bawah jam 6
itu bisa kita petakan, ada orang-orang khusus yang bisa melakukan. Sebaliknya, jam 6 ke atas itu hanya orang-orang yang bisa melakukan aktivitas khusus. Misalnya mereka yang berburu. Tidak semua orang di kampung bisa berburu. Orang yang berburu itu menggunakan apa? Itu. Lalu kalau itu ada aktor negara, kita bisa memetakan jam sekian sampai jam sekian. Kita bisa lihat kalau di kepolisian, tentara, satgas-satgas itu namanya renpam. Apa itu renpam? Rencana operasi. Kita bisa lihat, oh kalau di satgas-satgas dia punya renpam. Jadi jam sekian ke jam sekian apa yang dia lakukan? Patroli kah? Atau ada di pos kah? Dan itu. Jadi kenapa waktu itu menjadi penting? Jam sekian ke jam sekian itu. Lalu yang kedua, kalau kita bicara korban, saya punya pengalaman yang cukup signifikan ketika kami menginvestigasi kasus mutilasi di Timika. Kasus mutilasi di Timika. Itu kita butuh waktu hampir 3 minggu dan timnya saya yang pimpin. Nah, kita bicara waktu. Yang kedua, kita bicara ada korban meninggal dunia dengan karakter luka. Karakter luka itu kita bisa lihat. Oh, ini benda tumpul atau benda tajam. Kita lihat karakter luka itu. Nah, kami tidak bisa melihat Komnas HAM atau siapapun dia, investigator seseorang investigator itu tidak bisa menentukan penyebab kematian, tidak bisa. Yang menentukan penyebab kematian itu hanya dokter forensik. Dia boleh menentukan penyebab kematian. Tapi investigator itu bisa menentukan karakter yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Bisa kena benda tumpul atau benda tajam. Nah, terkait dengan dua ibu ini, kalau saya tidak melihat langsung ya, tapi kalau kita melihat sepintas dengan dokumen yang kami dapat, tapi juga yang kawan-kawan kasih ke Komnas HAM. Kalau kita lihat karakter lukanya, itu lukanya menganga, terbuka. Itu. Kalau lukanya menganga terbuka, karakter lukanya menggunakan benda tajam. Itu satu. Yang keduanya, karakter luka itu dia variatif. Kenapa dia variatif? Artinya bahwa ada luka satu kali begini, satu kali begini, satu kali begini. Itu karakternya bervariatif. Jadi bukan karakter tunggal. Artinya pelakunya melakukan lebih dari satu kali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa lihat kalau orang melakukannya lebih dari satu kali dengan bentuk luka, kita bisa lihat. Misalnya kalau ada luka di sini, dia tikam satu kali. Posisi luka itu apakah membuat orang kemudian jatuh? Lalu kita akan lihat dalam posisi mana karakter luka yang berikut. Misalnya di daerah kemaluan. Kalau di daerah kemaluan berarti orang tersebut tidak berdaya lagi. Dia sudah tidak berdaya. Sehingga orang tersebut bisa melakukan tindakannya lebih dari satu kali, variatif tindakannya. Nah, kita lihat luka-luka itu untuk menentukan karakternya, karakter tindakannya. Nah, jadi kasus ini, dua ibu ini, kita bisa lihat karakternya. Dari karakter luka itu bisa menentukan tindakan orang itu beberapa kali dan dia lakukan dalam posisi apa. Itu yang kedua. Yang ketiga itu apakah luka-luka itu yang menyebabkan kematian? Tentu kami tidak dalam posisi mengambil kesimpulan bahwa secara visual kita bisa bilang iya orang meninggal. Misalnya dalam banyak kasus orang hanya kena tembak di kaki misalnya, tapi bisa meninggal dunia. Nah, waktu dia meninggal itu juga kita lihat, oh ternyata kejadian di jam sekian, jam 7, lalu dia meninggal di jam 9. Nah, berarti ada perdarahan itu dua, perdarahan yang terbuka dan perdarahan yang tertutup. Perdarahan yang terbuka adalah darah yang banyak keluar. Perdarahan yang tertutup itu karena benturan, pembuluh darah pecah itu. Nah, kalau kasus ini itu perdarahan yang terbuka. Nah, terkait dengan kasus ini, selain kami sudah tindak lanjuti, Komnas HAM itu kami melihatnya sebagai tindakan yang luar biasa
Karena apa? Kelompok perempuan dalam mekanisme HAM itu dia masuk dalam kelompok rentan, sehingga mendapat perlindungan khusus. Dan kalau ada kasus-kasus yang terjadi terhadap perempuan, memang haruslah dilakukan tindakan cepat untuk mengungkap siapa pelakunya. Penting mengungkap siapa pelakunya supaya tahu apa motif. Apakah motif dendam ataukah ini motif menyebar ketakutan. Jadi misalnya kalau kita lihat teroris itu kenapa dia mau pancung orang di depan umum dengan dia pancung? Itu dia menyebar ketakutan. Nah, apakah dengan kemudian sasarannya kepada perempuan itu juga memberi pesan ketakutan? Oh, laki-laki kita sudah biasa baku hantam.